Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus.
Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bau wajahku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bau wajahku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Biar dimanapun kami berada ya Tuhan, hadirat-Mu boleh memenuhi hati kami. Hadirat-Mu boleh menjamah setiap kami. Kami buka hati kami ya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan memulihkan aku. Hadirat-Mu Tuhan, oh, memenuhi aku. Oh, Kau menjamah hatiku, Kau memuaskanku. Haleluya, oh, kami buka hatiku. Haleluya. Shalom saudaraku sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada kekasih-kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, Gereja Suara Kebenaran Injil, Nginden, GSKI Manyar, Sukomanunggal, Ciputra, dan wilayah sekitarnya. Kiranya damai sejahtera saudara melimpah di dalam Tuhan. Dan inilah kesempatan di mana Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian menyediakan diri untuk diberkati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kasih-Mu luar biasa atas kami. Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu yang mendengar suara kebenaran ini agar mereka diubahkan. Engkau taruh perkataan-Mu di mulut anak-Mu ini agar kami hanya mendengar suara-Mu, pesan-Mu, nasihat-Mu. Berbicaralah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya kadang-kadang terus terang pesimis, kadang-kadang skeptis melihat keadaan di mana suasana hidup mengkondisi banyak orang termasuk orang-orang Kristen tidak mewaspadai realitas perjalanan waktu yang menyeret manusia kepada keadaan kekal yang mengerikan. Saya mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian bahwa kita ada dalam perjalanan waktu. Seiring detak jantung kita, detak-detik, seiring dengan perjalanan waktu hidup, jam, hari, minggu, bulan, tahun, porsi waktu, durasi waktu yang Tuhan berikan kepada kita tergerus. Setiap ulang tahun umur kita berkurang 1 tahun. Bukan hanya berkurang 1 tahun,
Tetapi pasti kita semakin mendekati kematian dan kita tidak tahu kapan hari kematian itu. Mengerikan sekali, bukan? Mengerikan mestinya. Tetapi tidak banyak orang yang menyadari realitas perjalanan waktu yang mestinya dahsyat. Realitas perjalanan waktu yang mestinya menggetarkan. Sebab tidak ada seorang pun kita yang bisa menghentikan perjalanan waktu kita. Tidak ada, saudaraku. Tidak ada orang yang bisa menghentikan. Waktu kita berjalan terus dan menggerus porsi durasi waktu yang kita miliki masing-masing. Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak bisa menambahkan, sekalipun hanya sehasta saja. Sekalipun hanya sehasta saja. Kamu tidak bisa memperpanjang umur hidupmu, walaupun hanya sehasta saja. Di dalam Matius 6 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya, tidak ada seorang pun bisa menambahkan umur hidup yang Tuhan telah jatahkan. Mengurangi bisa, menambahkan tidak bisa. Karena Tuhan mematok usia manusia berkisar 70, 80, 90, atau 100 tahun. Jarang orang yang usianya lebih dari 100 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian sekarang usianya sudah mulai masuk angka 6, kepala 6 maksudnya kepala 7, apalagi kepala 8, itu sudah merupakan satu warning, satu peringatan bahwa ujung akhir hidup kita sudah sangat dekat. Saya bukan menakut-nakuti dan mengancam, saudaraku sekalian. Saya bukan mau menakut-nakuti dan mengancam. Karena memang inilah fakta kehidupan yang harus disadari oleh saudara-saudara semua. Saya tidak ingin hanya asal khotbah, saudara ngerti syukur, nggak ngerti ya terserah. Saya ingin saudara benar-benar mengerti dan menghayati saudaraku. Kita sudah melewati tahun-tahun panjang sebagai orang Kristen. Ya, tidak sedikit Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah menjadi jemaat setia. Sudah belasan bahkan puluhan tahun. Lalu apa yang saudara peroleh untuk persiapan memasuki kekekalan itu? Saudara kalau memperhatikan gereja-gereja pada umumnya, sedikit sekali hampir tidak ada gereja yang benar-benar mempersoalkan kekekalan. Jadi kalau ada orang bicara mengenai kekekalan, maksudnya kita ini bicara mengenai langit baru, bumi baru, orang bisa mencibir, gitu, pret. Kita dianggap tidak normal, kita dianggap berlebihan, kita dianggap menyimpang, kita dianggap aneh, weird. Padahal ini standarnya, saudaraku. Orang percaya yang benar, itu orang percaya yang harus meninggalkan dunia ini. Mendengar kata meninggalkan dunia, saya harap saudara-saudara tidak menjadi asing. Ya. Meninggalkan dunia jangan dipandang sesuatu yang asing. Karena itu adalah standar hidup orang percaya itu meninggalkan dunia. Kalau Anda tidak meninggalkan dunia ini, Anda tidak pernah menjadi orang Kristen yang benar. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Abraham disebut bapak orang percaya. Kita ini bukan orang Yahudi, bukan anak-anak Abraham. Secara
darah daging. Secara keturunan fisik, secara keturunan jasmani, kita bukan anak-anak Abraham. Bukan. Orang Yahudi lah anak-anak Abraham atau keturunan Abraham secara darah daging. Kita bukan. Bukan. Tetapi kita bisa menjadi anak-anak Abraham. Yaitu kalau kita meneladani kehidupan Abraham, khususnya imannya. Nah, apa yang dimiliki Abraham, saudaraku? Dia meninggalkan Ur Kasdim. Ia tidak menoleh ke belakang. Sekalipun memiliki kesempatan kembali ke kampung halamannya, dia tidak mau kembali. Sekali dia melangkah mengikuti petunjuk Tuhan, di mana Tuhan mau membawa dia ke negeri yang Tuhan akan berikan, dia tidak pernah menoleh ke belakang. Walaupun dia memiliki kesempatan untuk kembali ke kampung halamannya, dia tidak melakukannya. Ya, walaupun sampai akhir hayatnya, Abraham tidak pernah melihat negeri itu. Tidak pernah. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Dia melihat dari jauh negeri itu dan melambai-lambai. Dia kehilangan hidup wajar seperti manusia lain. Ia meninggalkan dunia. Bukan meninggal dunia ya, meninggalkan dunia. Nah, ini satu gambaran kehidupan iman yang harus dimiliki orang percaya, saudaraku. Nah, banyak orang berbicara mengenai Abraham, itu bicara mengenai berkat jasmani, berkat Abraham katanya. Dan itu dihubungkan dengan berkat jasmani. Padahal kalau bicara mengenai berkat Abraham, seperti yang ditulis dalam Kejadian pasal 12, ayat yang ketiga dan keempat, saudara tahu, itu juru selamat, itu Yesus maksudnya. Itu berkat untuk dunia. Dari keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Itu berkat Abraham. Nah, jangan bicara mengenai berkat jasmani dulu. Jangan bicara mengenai berkat jasmani lagi, saudaraku. Jadi tidak heran kalau orang Kristen abad mula-mula dibuat Tuhan terpisah dari dunia ini. Justru keterpisahan dengan dunia ini membuat iman kekristenan menjadi murni. Nah, kalau kita membaca Wahyu pasal 12 ayat 6, dikatakan perempuan itu ya dibawa ke padang gurun selama 3,5. Apa itu? 3,5 tahun atau angka 3,5 ditaruh di situ untuk memelihara wanita itu. 3,5. Padang gurun tidak pernah berbicara mengenai keadaan nyaman. Padang gurun selalu bicara mengenai perjuangan, keadaan yang sulit. Dan memang kalau kita melihat sejarah tahun 30 Masehi, ya ketika Yesus naik ke surga itu dimulainya penganiayaan dan agama Kristen menjadi agama negara tahun 380 Masehi oleh Kaisar Theodosius Agung dari Roma. Selama 3,5 abad memang orang Kristen dalam kondisi yang memang tidak nyaman. Walaupun ada masa-masa orang Kristen mulai nyaman, betul. Tetapi ketika kekristenan menjadi agama negara, nah itu kekristenan tidak lagi mengalami aniaya, saudaraku. 3,5. Tetapi di masa penganiayaan itu justru orang Kristen mengalami pemurnian iman Kristen. Tapi ketika kekristenan menjadi nyaman, diterima di masyarakat, para pemimpin-pemimpin agamanya dimuliakan. Pendeta-pendetanya, uskup-uskupnya, saudaraku, dihormati. Kekristenan malah menjadi merosot, saudaraku.
Jadi penganiayaan itu memisahkan orang Kristen dari agama Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi mulai menganiaya orang-orang Kristen, yang tadinya Yohanes, Petrus beribadahnya kepada Allah, masa aniaya membuat agama Yahudi ya terpisah dari kekristenan. Kekristenan terpisah dari agama Yahudi. Lalu penganiayaan dari kekaisaran Roma membuat kekristenan terpisah dari dunia. Apa yang diharapkan oleh orang Kristen dalam hidup ini? Tidak ada. Ia menghadapi agama Yahudi yang bengis menganiaya. Dia menghadapi kekaisaran Romawi yang tidak berbelas kasihan. Belum agama-agama kafir yang menjadikan orang-orang Kristen menjadi anggota masyarakat yang tidak disukai atau dipersona non gratakan. Tetapi itu kekristenan menjadi murni. Sekarang tidak ada aniaya. Orang Kristen hidup nyaman dan wajar seperti yang lain. Kekristenan menjadi palsu. Artinya bukan kekristenan murni yang dikenakan. Maka saudaraku, sekarang kita ada di Gereja Suara Kebenaran Injil, saudara. Kita mau melihat potret kehidupan Yesus yang menjadi model hidup kekristenan yang kita harus jalani. Ya, percayalah, ini yang benar. Ini yang benar. Kalau kita membaca Injil, memang arahnya ke situ saja. Ya, saya bicara ini bukan karena saya putus asa. Sama sekali saya tidak putus asa. Untuk menghadapi hidup, saya sudah cukup. Dan mungkin juga bisa terbilang sukses. Tetapi saudaraku, itu bukanlah kesuksesan. Kesuksesan kita adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan dan Ia puas dengan keadaan kita. Kita berkenan di hadapan Allah. Nah, sekarang kita ada di Gereja Suara Kebenaran Injil. Yang pilarnya itu 3. Pertama, kesucian hidup. Yang kedua, langit baru, bumi baru. Yang ketiga, memaksimalkan potensi untuk melakukan pekerjaan Allah. Ini pilarnya. Saudaraku. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang benar kalau kita tidak meninggalkan dunia. Artinya, saudara. Kita memiliki jiwa ini tidak boleh terikat dengan materi dunia. Kita bisa memiliki materi, kita bisa memiliki kekayaan, kita bisa memiliki kehormatan, gelar, pangkat. Tetapi kita tidak terikat dengan segala hal ini. Tetapi menjadikan semua ini alat bagaimana memberkati masyarakat kita, memberkati bangsa negara kita, memberkati orang lain. Nah ini saudaraku. Meninggalkan dunia bukan berarti kita menyepi ke tempat-tempat sepi. Kita meninggalkan kesibukan. Oh bukan begitu. Kita masih hidup di tengah-tengah masyarakat secara wajar, santun, beradab. Plus menampilkan kehidupan Yesus. Saudara kalau memperhatikan Injil, sejak Yesus memberitakan Injil di Matius pasal 5, itu khotbah di bukit. Sudah kok langsung berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa. Coba. Maksudnya apa itu? Kamu harus memiliki moral seperti moralnya Bapa. Supaya apa yang kau pikirkan, kamu ucapkan, kamu lakukan itu selalu sesuai dengan pikiran perasaan Bapa. Dan itulah sesungguhnya pelayanan itu. Gak usah mulu-mulu jadi pendeta atau penginjil yang masuk pedalaman, saudara. Di tempat di mana kita berada, ya, dalam segala hal yang kita lakukan, baik yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan, selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Nah, di situ kita bisa membahagiakan hati Tuhan. Di situ kita bisa membahagiakan.
Tuhan Yesus memulai dengan pernyataan kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Itu sudah jelas kesucian maksudnya. Dulu saya terus terang juga ragu-ragu bisa suci enggak ya. Karena saya ragu-ragu sehingga saya tidak berani sungguh-sungguh hidup suci. Ya masih menyimpang lah ada. Yang penting orang tidak tahu. Nah sekarang wah saya sadar bahaya. Karena suatu hari selain kita akan ditelanjangi Allah di depan pengadilan, sekarang juga hidup kita tidak bahagia. Tidak mungkin orang yang hidupnya tidak bersih bisa bahagia. Tidak mungkin. Karena sukacita di dalam Tuhan itu hanya bisa dinikmati oleh orang yang hidupnya bersih. Iya. Jadi kalau Anda bisa menikmati sukacita kebahagiaan, sementara saudara tidak hidup menyukakan, menyenangkan hati Allah, itu pikiran yang sesat, damai yang semu, sukacita palsu. Tapi kalau saudara benar-benar mau hidup tidak bercacat, tidak bercela, yang sama dengan sempurna seperti Bapa, ada sukacita yang mengalir, yang meleleh, yang memenuhi hati kita. Saudara, itu indah sekali. Dan kita harus optimis bahwa kita memang bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela, itu bisa. Dan kita bisa menyenangkan hati Allah. Tidak ada yang menghalangi kita untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Tidak ada yang menghalangi kita, saudaraku. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Saya mengajak saudara untuk menjadi seorang yang berkenan seperti ini. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Ini saudaraku sekalian, kebahagiaan di hadiratmu. Saudara tidak akan menyesal kalau mengikuti apa yang saya sampaikan. Hidup tidak bercacat, tidak bercela itu bisa. Sempurna seperti Bapa itu niscaya. Mungkin, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Bukan kemustahilan. Karena di mata manusia atau bagi manusia itu mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya, kalau kita punya nekat, punya tekad, punya komitmen yang bulat, bisa. Jadi jangan sampai keadaan ekonomi, masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah jodoh, masalah anak, masalah orang tua, masalah apapun membuat saudara tidak bisa fokus untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela ini. Saya mengingatkan saudara, makanya kita harus bisa menggelar setiap hari keadaan hati kita di hadapan Allah. Harus ada waktu untuk membuat semacam simulasi di hadapan Allah. Seandainya kita ada di hadapan Allah saat ini, adakah sesuatu yang membuat kita malu dan takut di hadapan Allah karena hal tersebut? Kalau ada, kita akui dosa itu, kita minta ampun dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan akan membuka pikiran kita untuk melihat kejahatan-kejahatan bukan saja yang sudah membuahkan perilaku yang kelihatan atau yang didengar orang. Itu dari perkataan maksud saya. Tetapi baru niat saja
kita harus sadar itu kesalahan. Ingat ya, Hilal bin Sakhar itu setan. Nama setan itu sebelum memberontak ya. Hanya punya niat saja, belum sampai pada tindakan. Aku mau, itu sudah kejahatan. Jadi ketika kita mau menjadi seorang yang benar-benar menyenangkan, memuaskan hati Allah, kita mau jujur di hadapan Allah, maka Tuhan akan membukakan pengertian kita, memberi kita marifat untuk mengenal diri kita. Nah, itu luar biasa, saudaraku. Karena hal itu akan membuat hidup kita makin hari makin bersih. Makin bersih. Dan itu menjadi kebahagiaan kita. Dan itu menjadi harta abadi, harta kekal kita. Ya. Ketika saudara meninggal dunia, Anda tidak membawa apa-apa. Kalau saudara masih menggenggam kejahatan, menggenggam dosa, menyimpan keinginan-keinginan yang Tuhan tidak kehendaki, saudara akan menyesal. Akan menyesal. Ya, semua yang menyenangkan hatimu, semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Ya, saudara. Saudara tidak akan menjadi susah, gelisah, stres, depresi untuk banyak hal. Saudara akan menjadi kuat dan tangguh menghadapi segala sesuatu ketika fokus saudara, yaitu bagaimana aku memiliki hidup yang tidak bercacat, hidup yang tidak bercela di hadapan Allah. Di singkatnya umur hidup ini sebelum detak jantungku berhenti. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak kulakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan kutunda, membuktikan cintaku dengan nyata. Aduh, saudaraku. Betapa berbahagianya kalau kita mengarahkan fokus kita kepada hal ini. Yang tidak akan mengganggu kinerja kita, tidak mengganggu kegiatan hidup, aktivitas hidup kita. Tidak akan mengganggu. Dan ini inti dari keselamatan itu. Inti daripada keselamatan itu, saudaraku. Ini intinya. Amin, saudara. Itu intinya. Itu intinya. Itu intinya, saudaraku. Jadi kalau Anda tidak mengerti inti kekristenan, Anda hanya beragama Kristen. Waduh. Yang mengusir setan mengadakan banyak mujizat saja bisa diusir Tuhan, dan Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu kok. Iya kan? Bayangkan, saudaraku. Apalagi saudara sudah mengusir setan loh. Ada pendeta-pendeta yang sudah mengusir setan, mengadakan banyak mujizat dan bernubuat. Tapi diusir oleh Tuhan Yesus. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Ngeri nggak, saudara? Saya jadi pendeta juga ngeri, jiper, saudaraku. Gentar terhadap kenyataan itu. Benar, saudaraku. Saya gentar terhadap kenyataan ini. Wow, ngeri kalau saya tidak bertobat ini. Ngeri. Saya benar-benar gentar, saudaraku sekalian. Makanya ada satu lagu yang kalimat depannya begini, ya. Kalau hari ini hari terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapakku.
Kalau ini hari terakhirku, aku pulang ke rumah abadi Bapakku, mestinya aku bersih di matamu dan semua pekerjaan yang kau percayakan padaku telah kutunaikan. Nah saudara, jangan-jangan tidak tahu apa tugas saudara sebagai orang Kristen, tidak pernah tahu. Karena saudara hanya memburu kesenangan sendiri. Aku mau sekolah, aku mau lulus sekolah, aku mau kuliah, aku mau punya gelar sarjana, aku mau menikah, aku mau kerja, aku punya anak, aku membesarkan anak, aku punya menantu, aku punya cucu. Hidupmu habis untuk itu dan rata-rata hampir semua orang hidup dengan cara itu. Hanya dengan cara itu. Konyolnya lagi gereja, bukannya mengingatkan bagaimana mendahulukan kerajaan Allah, tetapi ikut sibuk ngurusi masalah itu. Loh, bukan salah pendeta gereja ikut memperhatikan masalah kehidupan ekonomi, kesehatan, rumah tangga, jodoh, anak. Mesti gereja ini kan bapaknya. Tetapi harus tahu prioritasnya apa dong. Prioritasnya apa dong? Coba banyak gereja yang sedikit-sedikit, apa masalahmu? Begitu kata pendeta. Kalau engkau datang dengan sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, usaha, rumah tangga, Tuhan akan memulihkan hidupmu. Tuhan bukan tidak ingin memulihkan. Tetapi yang harus dibidik itu karakter, watak. Supaya saudaraku, jemaat memiliki kekudusan, kesucian, standar Tuhan. Orang-orang di luar sana, di luar Kristen juga punya masalah sama seperti masalah saudara loh. Masalahnya juga tidak beda. Tapi mereka bisa menyelesaikan juga loh. Tanpa Tuhan Yesus loh. Lalu ada hukum. Ada hukum yang harus ditegakkan di dalam kehidupan. Yang kamu tabur itu kamu tuai. Yang kamu tabur itu kamu tuai. Jadi Tuhan menegakkan hukumnya itu. Pasti kok ada jalan keluar kok bagi mereka-mereka yang ada di dalam pergumulan persoalan hidup. Mesti ada. Tapi Tuhan tolong juga kalau mereka bertanggung jawab. Karena ada hukumnya. Tuhan menegakkan hukum itu. Nah bagi orang Kristen ya pastilah Bapak akan menolong lah. Asal tetap di dalam hukum itu. Misalnya kalau mau diberkati ya kerja keras, jujur, tekun. Mau sehat ya jaga pola makan, pola hidup yang baik. Itu kan hukum. Anda tidak bisa minta mujizat lalu sembarangan makan dan pola hidup yang berantakan atau kacau. Nggak bisa. Anda tidak bisa berkata Tuhan beri aku kesehatan sementara engkau tidak menjaga pola hidup pola makan yang baik. Nggak bisa, sorry deh. Ya, jangan dikit-dikit berkata oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kalau Anda membaca Alkitab, kata bilur-bilur itu menyembuhkan, itu bukan kesembuhan fisik, itu kesembuhan karakter. Anda perhatikan dalam 1 Petrus pasal 2, itu semua konteksnya mengenai karakter. Nah, tapi ini kan sudah banyak disalahartikan oleh banyak gereja atau pendeta. Tapi enggak apa-apa ya, karena tidak tahu, jadi ya maklum saja tidak tahu. Tuhan juga mentolerir, saudara. Tapi kalau saudara membaca 1 Petrus pasal 2 itu, saudaraku, ya, dikatakan ya, di dalam ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tapi kalau Anda membaca dari ayat awal, dari ayat 1, buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah, dan seterusnya. Terus ayat 11, 12, 14, semua bicara soal karakter, watak. Bukan mengenai penyakit jasmani, tetapi penyakit rohani, yaitu karakter itu, saudara. Nah, Tuhan mau menyembuhkan. Nah, konyolnya kalau orang tidak mau disembuhkan. Kenapa? Karena fokusnya adalah berkat-berkat jasmani.
Kalau fokusnya berkat jasmani, ya enggak bisa, saudaraku. Enggak bisa. Kalau saudara membaca dalam 1 Petrus pasal 2 itu, saudaraku sekalian, ya, tadi kita membaca ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Ya. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Anda tahu kata disembuhkan itu, saudaraku sekalian, itu iaomai. Kata iaomai itu disembuhkan terkait dengan keadaan jiwa. To free from errors and sins. Tuh. Ada kata lain untuk disembuhkan, itu namanya terapeuo. Anda mengenal kata terapi, itu menjadi bahasa untuk umum, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, terapi. Itu kesembuhan tapi untuk fisik jasmani. Memang antara iaomai dan terapeuo itu tidak bukan perbedaannya relatif, tidak mutlak. Tetapi kalau iaomai biasa digunakan untuk penyakit dalam arti karakter, watak. Iaomai, ya, menyembuhkan, to heal, make whole. Tapi pengertian secara umum, to free from errors and sins. To bring about salvation. Jadi saudaraku, Tuhan mau kita mengalami kesembuhan karakter ini. Jadi selama 70-80 tahun sebelum kita mati harus sembuh seluruhnya. Sembuh seluruhnya. Nah kalau jujur saja saya sebagai pendeta ini tidak merasa sudah sembuh 100%. Aduh, kadang-kadang masih saja kepleset saudaraku. Karena kita sudah merekam hasrat di daging dan di jiwa kita yang tidak tepat. Nah, bersyukur kalau kita sadar. Wah, aku sudah salah ini. Lalu kita berkata, ampuni aku Tuhan. Aku sudah salah. Nah, kita mulai lagi hidup untuk tidak melakukan kesalahan. Kalau kita membaca ini ya, dan di dalam 1 Petrus pasal 2 ini ya, saudaraku. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Sesat seperti domba bukan sakit fisik, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu, bukan fisikmu. Fisik pasti dipelihara oleh Allah, pasti. Bahkan Tuhan pun juga memelihara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ia memberi matahari, ia memberi hujan kepada orang baik, orang baik, orang yang tidak baik, orang benar, dan orang yang tidak benar. Dia memberi hujan untuk semua orang. Dia memberi matahari kepada orang baik, juga kepada orang jahat. Rata, tergantung bagaimana kamu rajin aja untuk menyerap. Maka di ayat sebelumnya diberi contoh. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ini sembuh jiwanya. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Sembuh. Ini sembuh. Jiwa yang sehat di mata Allah. Nah, jiwa kita ini banyak tidak sehat, saudara. Ada rangsang impuls sedikit, marah, wah langsung bret. Tersinggung langsung bret. Belum dosa-dosa yang lain. Yang itu harus benar-benar kita sadari. Saudara, saudara kita mau cari uang sebanyak apapun, mau pangkat setinggi apapun, punya gelar sebanyak apapun. Dalam sekejap lenyap seperti uap loh. Lenyap seperti uap. Loh, tolong deh kita jangan sampai menjadi konyol. Apa?
Kenapa? Konyol. Karena kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan kekekalan kita. Aduh saudara, tidak tahu bagaimana ngomongnya. Banyak gereja yang tanpa sadar tidak memfokuskan orang Kristen kepada kekekalan. Terus itu berkutat di masalah-masalah duniawi. Nah kalau orang-orang yang biasa hidup nyaman, orang-orang kaya itu, orang-orang yang terhormat, yang biasa bisa menyelesaikan masalah dengan kekuatan uang, ya itu perhatikan, punya irama yang menggampangkan semua masalah, sampai masalah kekekalan pun dia gampangkan, karena irama bisa gampang menyelesaikan masalah dengan kekuatan uang, dengan kekuatan relasi pejabat. Memang sekarang di dunia ini segalanya kayaknya mesti dibeli pakai uang, tapi uang bukan segalanya. Ya, mau mengubah keputusan hakim, mau memiliki jabatan, uang. Tapi tidak segalanya loh. Ada yang tidak bisa dilakukan oleh uang. Dan terutama nih yang sekarang sedang saya bicarakan mirip fokus, berkenan kepada Allah. Tidak bisa dibeli pakai uang. Jadi tidak dibutuhkan uang untuk itu. Kalau Anda sekarang dalam keadaan miskin, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan tertindas, dalam keadaan gagal, merasa gagal, kecewa, terhina, tertindas, saudara justru memiliki kans yang lebih besar. Orang-orang yang patah hati terhadap dunia ini lebih punya kans, berpotensi kuat untuk mengarahkan perhatiannya ke langit baru, bumi baru. Ya, dan ia mempersiapkan dirinya, hidupnya sejak di bumi ini untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Ya, itulah sebabnya saudaraku sekalian, di sisa umur hidup saudara-saudara, tetaplah saudara bersama dengan Gereja Suara Kebenaran Injil. Di Nginden, di Manyar, Sukomanunggal, Ciputra, dan wilayah sekitarnya di mana Bapak Pendeta Aswin menjadi gembalanya. Gembala sidang saudara, gembala sidang yang mau belajar, yang mau berubah. Saya tidak diminta untuk mengatakan hal ini, tapi saya mengatakannya karena saya tahu Anda di tempat yang benar, Anda di tempat yang tepat di sini. Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Ciputra, ya. Ini sudah bukan lagi seperti tahun-tahun dulu. Ini sudah baru. Fokusnya sudah langit baru, bumi baru. Ajakan untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Luar biasa. Nah, sudah tahu bagaimana kita telah melewati banyak persoalan di gereja kita ini. Sekarang, seiring dengan pandemi, Tuhan juga telah meneduhkan gelombang yang telah mengombang-ambingkan pelayanan dari gembala sidang kita dan gereja yang dipercayakan kepadanya, ya, Bapak Pendeta Aswin. Nah, sekarang kita dukung gereja ini. Saudara, saya tidak diminta ngomong ini. Saya dari hati yang tulus dan Bapak Ibu bisa merasakan getar ketulusan saya. Kita dukung gereja ini agar menjadi tempat di mana banyak orang diubahkan. Bukan hanya menjadi orang Kristen yang hura-hura nyanyi, lihat mujizat, dijanjikan berkat-berkat jasmani. Tetapi gereja yang mengajarkan kebenaran dan mengantar jemaat ke tempat kekal yang tidak akan pernah disesali. Saudara, gereja kita ini membutuhkan banyak biaya. Dengan gedung-gedung besar yang membutuhkan perawatan. Dan banyak hal lagi yang sedang dikerjakan oleh pelayanan gereja kita. Saudara harus menyisihkan. Bukan menyisakan, menyisihkan uang. Entah saudara sebut sebagai perpuluhan atau persembahan apa. Berikan, kirimkan. Dengan hati yang mengasihi Tuhan. Saya beritahu, saya tidak diminta
untuk bicara ini. Tetapi saya sebagai ketua sinode GSKI yang sudah lebih 60 tahun umurku dan melihat begitu banyak persoalan, saya tahu apa yang harus saya ucapkan. Dukunglah. Tidak ada orang menjadi miskin karena memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan kalau kita memberi dengan tulus. Ini masih masa online, saudaraku. Tetapi kebutuhan gereja banyak. Tidak berkurang. Nah, kita harus mendukung, saudaraku. Mendukung dengan tulus. Jangan sampai kita meninggal dunia, kita belum atau tidak memenuhi bagian kita. Warisan yang kita berikan kepada anak-anak cukup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Bagian kita harus kita selesaikan, kita habisi untuk Tuhan. Untuk itu, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dalam bentuk dukungan finansial, dana, uang, atau harta kita. Muliakanlah Allah dengan hartamu. Dengan hati yang tulus. Saya menghimbau saudara untuk mengambil bagian di sini. Dan Tuhan akan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa di surga. Aku berdoa untuk GSKI Nginden, Manyar, Sukomanunggol, Ciputra, agar mereka diberkati juga sekitarnya di bawah pengembalaan hamba-Mu Pak Aswin. Aku mohon, biar kiranya gereja ini menjadi tempat di mana Engkau memperbarui, memulihkan banyak orang. Hamba-Mu Pak Aswin, keluarga, Pak Roni dan semua pengerja, semua hamba Tuhan, semua koordinator yang tidak saya sebutkan namanya. Bapak berkati, Bapak rahmati, Bapak lindungi. Tolong Bapakku, agar di Surabaya ada penyambung lidahmu, ada tempat di mana suara kebenaran disampaikan. Aku tidak bisa menyebutkan satu persatu nama mereka, tapi aku menyerahkan semua koordinator dan para aktivis dari gereja-Mu ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkatilah, pimpinlah Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi gereja kami, bagi pekerjaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, sampai jumpa di perjumpaan yang akan datang. Saya akan lanjutkan khotbah saya ini. Tuhan memberkati. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Telah ku dapati kasih yang sejati
yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari